"Tolong Pak, sempurnakan saya Pak. Saya sudah tidak kuat Pak." Seperti itu. Setelah didekati, ternyata berbeda seperti mukena wanita pada umumnya. Sekujur tubuhnya terikat di atasnya tali, kemudian juga berbentuk seperti manusia dan terbungkus, ya boleh dikatakan seperti pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Teddy Juna Official dalam acara Teddy Punya Cerita. Episode 16 kali ini saya akan menyampaikan cerita yang tidak kalah seru dari episode sebelumnya. Sebelum saya mulai, gimana kabarnya sahabat? Semoga selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, serta rezeki yang tiada batas. Bagaimana kelanjutan cerita yang akan sampaikan? Tonton terus tayangan berikut ini. Awal mula cerita, ketika dulu saya mempunyai teman yang memang rumahnya tidak jauh dari tempat saya. Kemudian juga ketika zaman sekolah menengah pertama, saya sering bermain burung merpati. Di samping lain, karena saya sering sekolah, burung merpati itu dipelihara, kemudian juga diurus oleh salah satu teman saya. Ketika sering ke rumah dan sering kita ngobrol, teman saya bercerita bahwa pamannya adalah seorang preman, dan saya juga mengetahui pamannya itu adalah seorang preman karena memang pamannya berteman baik dengan bapak saya. Kejadiannya bermula ketika kita bolehlah sebut namanya itu adalah preman A. Preman ini berkegiatan sering, ya namanya tahulah preman, kadang minuman keras ataupun sisi lain adalah sering urak-urakan, bahkan sering mencari keributan di luar. Setiap kesempatan, setiap malam, si preman A ini selalu minum minuman keras. Kemudian juga mengajak beberapa saudaranya untuk ikut terjun berprofesi sebagai preman seperti dirinya. Karena bapak saya mengenal preman A ini adalah berprofesi sebagai seorang tato. Jadi seorang orang yang ingin ditato pasti menggunakan jasa preman A ini. Di sisi lain, preman A ini semuanya keluarganya mengikuti jejak dari preman A. Mungkin kalau yang perempuan tidak. Teman saya ini bercerita ketika dulu sering terjadi kehebohan serta urak-urakan pamannya tersebut. Ya mungkin semasa hidup. Ketika teman saya bercerita bahwa suatu saat apa yang dilakukannya itu akan berdampak terhadap dirinya sendiri. Kejadiannya bermula ketika saat ajal menjelang, preman A tersebut meninggal, dan entah diketahui penyebab meninggalnya itu seperti apa. Kemudian teman saya bercerita juga setelah kematiannya 7 hari, semua keluarganya diteror. Mulai dari mengetuk pintu, mulai dari mimpi dan isyarat yang lain. Bahkan cerita ini saya dengar dari seorang pengurus DKM yang ada di masjid tempat rumah saya tinggal. Menurut penuturan Bapak DKM, ketika itu Bapak DKM mau menuju masjid.
Seperti biasa, kegiatan menuju masjid malam hari menjelang sholat subuh pada saat itu. Mungkin sebagian masyarakat pada jam-jam tersebut tidak banyak yang bangun dari tidur lelapnya. Kebanyakan orang-orang tertidur pulas saat menjelang subuh. Dengan aktivitas kebiasaan Bapak DKM melewati rumahnya, kemudian beberapa gang kecil menuju masjid dekat rumah saya. Ketika Bapak DKM mau menuju ke arah belokan gang, nampak dari kejauhan ada sosok yang memang aneh dan terlihat terbungkus kain putih. Dengan samar-samar Pak DKM menyangka bahwa itu adalah jamaah masjid. Ya mungkinlah perempuan yang mau sholat ke masjid dengan membawa mukena dari rumah, langsung dipakai. Kemudian juga dengan Bapak DKM dengan inisiatif mendekati sosok tersebut. Dan saat itu Bapak DKM masih menyangka bahwa sosok itu adalah jamaah masjid perempuan yang akan sama menunaikan sholat subuh ketika di masjid. Setelah didekati, ternyata berbeda seperti mukena wanita pada umumnya. Sekujur tubuhnya terikat di atasnya tali, kemudian juga berbentuk seperti manusia dan terbungkus, ya boleh dilatakan seperti pocong. Dengan menangis lirih dan meminta pertolongan kepada Bapak DKM. Bapak DKM menuturkan bahwa dia bercerita seperti ini. Pak, tolong Pak, tolong Pak, tolong Pak. Seperti itu. Bahkan Bapak DKM pada saat itu tidak takut dan merasa aneh bahwa dengan mata kepalanya dia bisa melihat sosok yang memang saat itu di hadapannya. Dengan ketenangan hati Bapak DKM mencoba menanyakan kepada sosok tersebut, apa yang bisa saya bantu? Kok kamu sampai seperti ini? Kemudian pocong tersebut menjawab, tolong Pak, sempurnakan saya Pak. Saya sudah tidak kuat Pak. Seperti itu. Kemudian juga Bapak DKM mendoakan supaya pocong tersebut diterima di alamnya dan jangan sampai mengganggu warga pada saat itu. Kemudian dengan dibacakan doa, menurut penuturan Bapak DKM, sosok pocong tersebut langsung hilang. Dengan tidak kaget karena mungkin Bapak DKM sudah mengerti peristiwa yang beliau alami. Dengan langkah tenang, Bapak DKM langsung menuju masjid dan tidak menceritakan kepada siapapun pada saat itu. Kemudian teman saya bercerita, ketika menjelang 7 hari setelah meninggalnya pamannya, tiap malam ada yang mengganggu ke rumahnya, mulai dari suara burung serta suara ketukan pintu. Pada saat itu malam, teman saya belum tidur, bahkan ibunya pun masih menonton TV pada saat itu. Ketika masih menonton TV, di ruang tengah, di depan pintu, ada ketukan 3 kali ketukan. Tok, 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 tok. Dengan merasa tidak aneh, teman saya itu mau membuka pintu, cuma dilarang pada saat itu oleh ibunya. Jangan buka, itu paman kamu, pasti dia sedang meminta tolong. Dengan langkah ketakutan, teman saya langsung masuk ke dalam kamar pada saat itu. Tidak lama dari ketukan pintu terdengar suara burung pada saat itu. Dan setelah 5 menit burung tersebut hilang dan tidak ada kejadian apa-apa. Besok harinya, di hari kedua, kejadian sama dialami oleh saudaranya yang bermimpi bertemu dengan saudaranya yang sudah meninggal. Di dalam mimpi itu, saudaranya didatangi dan diberi pesan bahwa saudaranya yang meninggal meminta tolong. Entah apa yang dimaksud dalam mimpi tersebut. Begitupun terus sampai malam ke-7, setiap rumah keluarganya ada yang diketuk pintu sampai yang didatangi di mimpi.
Mungkin ceritanya sama seperti yang dialami oleh Bapak DKM. Mungkin setelah hari ke-7 ketika sosok preman A arwahnya bergentayangan, mungkin dia frustasi bertemu dengan Bapak DKM. Mungkin Bapak DKM mendoakan serta menolong supaya arwah dari preman A itu tenang di alamnya. Dan setelah kejadian tersebut tidak ada lagi teror mengetuk pintu rumah. Cerita ini juga sama ketika dituturkan oleh Bapak DKM ketika saya sering ke masjid. Kemudian Bapak DKM bercerita bahwa 2 bulan yang lalu Bapak DKM bertemu sosok preman A di sebuah gang. Dan itu korelasinya sama seperti cerita yang disampaikan oleh teman saya yang dialami rumahnya diketuk oleh pamannya yang bergentayangan. Kita kembalikan kepada yang percaya, bahwa karena yang percaya bahkan akan mengalami. Tapi kalau kita sebagai pendengar hanya menganggap itu sebuah cerita. Terima kasih sudah menyaksikan cerita yang saya sampaikan. Semoga sahabat misteri terhibur atas cerita ini. Jika sahabat misteri memiliki cerita serta pengalaman mistis, silahkan email di bawah ini dengan subjek "Teddy punya cerita". Terima kasih. Mohon maaf bila ada beberapa pihak yang saya sampaikan, dan mohon maaf jika ada beberapa pihak yang tersinggung. Untuk nama, tempat, dan kejadian sudah saya samarkan. Atas perhatian dan atensi dari sahabat semua, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.